Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan saya Messi Mariska dengan NIM 2014040008 dan rekan saya Tiara Datul Hasanah dengan NIM 2014040023 dari jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Video kali ini kami akan menjelaskan materi mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan pokok pembahasan konsep dasar belajar. Pada mata kuliah ini diampu oleh Ibu Asri atau Zeki SPD. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian belajar. Pada materi ini, kita akan membahas mengenai pengertian belajar dalam dua perspektif. Di mana yang pertama, kita akan membahas dalam bentuk perspektif psikologi. Dalam perspektif psikologi, belajar merupakan proses dasar dari perkembangan hidup manusia. Dengan belajar, manusia melakukan perubahan-perubahan kualitatif individu, sehingga tingkah lakunya berkembang. Semua aktivitas dan prestasi hidup manusia tidak lain adalah hasil dari belajar. Belajar itu bukan sekedar pengalaman. Belajar berlangsung secara aktif dan integratif dengan berbagai bentuk kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Adapun yang kedua yaitu menurut perspektif agama. Dalam perspektif agama yakni Islam, belajar bukan hanya sekedar upaya perubahan perilaku. Konsep belajar dalam Islam merupakan konsep belajar yang ideal, karena sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Pengertian belajar dalam perspektif agama yaitu Islam, belajar merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah dalam rangka memperoleh ilmu pengetahuan sehingga derajat hidupnya meningkat. Selanjutnya, yaitu materi yang kedua mengenai hakikat belajar. Belajar pada hakikatnya adalah sebuah proses bertambahnya pengetahuan seseorang dalam berbagai aspek kehidupannya. Sederhananya, dari proses belajar, hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui menjadi tahu. Nah, dalam belajar terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi seseorang agar hasil belajar yang diperoleh dapat tercapai dengan maksimal. Dan adapun tujuan dari belajar, yaitu deskripsi mengenai tingkah laku yang bisa diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsungnya proses belajar. Nah, secara garis besar terdapat dua faktor yang mempengaruhi proses belajar ini, yaitu ada faktor internal dan eksternal. Kemudian, prinsip-prinsip yang telah saya katakan tadi yaitu ada perhatian dan motivasi, kemudian keaktifan, keterlibatan langsung, dan pengulangan. Selanjutnya, ciri-ciri belajar. Yang pertama, perubahan yang terjadi secara sadar. Individu yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan atau sekurang-kurangnya individu merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri individu berlangsung terus-menerus dan tidak statis. Suatu perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi kehidupan atau proses belajar berikutnya. Yang ketiga, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Dalam perbuatan belajar, perubahan selalu bertambah dan tertuju memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Makin banyak usaha belajar dilakukan, makin banyak dan makin baik perubahan yang diperoleh. Nah, yang keempat, perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara dan juga mencakup seluruh aspek tingkah laku.
Perubahan bersifat sementara yang terjadi hanya untuk beberapa saat saja, seperti berkeringat, keluar air mata, menangis, dan sebagainya. Perubahan terjadi karena proses belajar bersifat menetap atau permanen tingkah laku. Perubahan yang diperoleh individu setelah melalui suatu proses belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Jika seseorang belajar sesuatu sebagai hasil, ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, kebiasaan, keterampilan, dan pengetahuan. Selanjutnya, aktivitas belajar. Aktivitas belajar siswa adalah kegiatan siswa yang lebih mendominasi aktivitas pembelajaran ketika proses pembelajaran berlangsung. Itu adalah pengertian aktivitas belajar siswa. Nah, di sini juga kita akan membahas prinsip-prinsip aktivitas belajar, jenis-jenis aktivitas belajar, dan juga indikator aktivitas belajar siswa. Nah, kita akan mengulangi lagi bagaimana itu pengertian dari aktivitas belajar siswa. Aktivitas belajar siswa adalah kegiatan siswa yang lebih mendominasi aktivitas pembelajaran berlangsung. Dengan ini, mereka secara aktif selalu berusaha meningkatkan mutu kemampuannya, seperti bertanya, mengeluarkan pendapat, mendengarkan penjelasan guru dengan baik, dan mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Untuk poin selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip aktivitas belajar. Prinsip-prinsip aktivitas dalam belajar dalam hal ini akan dilihat dari sudut pandang perkembangan konsepsi jiwa menurut ilmu jiwa. Ramayulis juga mengemukakan aktivitas belajar mencakup aktivitas jasmani dan rohani. Nasution juga membagi ke dalam dua prinsip aktivitas belajar dan konsepsi tentang jiwa, yaitu psike atau jiwa menurut jiwa lama dan psike menurut jiwa modern. Poin selanjutnya mengenai aktivitas belajar, yaitu jenis-jenis aktivitas belajar. Yang pertama yaitu kegiatan-kegiatan visual. Membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain bekerja atau bermain, termasuk kegiatan-kegiatan visual. Yang kedua, kegiatan-kegiatan lisan atau oral, seperti mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu tujuan, mengajukan suatu pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan mendengarkan, seperti mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu permainan, mendengarkan radio. Yang keempat, kegiatan menulis, seperti menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, bahan-bahan kopi, membuat rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisikan angket. Yang kelima, kegiatan-kegiatan menggambar, seperti menggambar, membuat grafik, chart, diagram peta, dan pola. Yang keenam, kegiatan metrik, melakukan percobaan, melihat alat-alat, melaksanakan pameran, menyelenggarakan permainan, menari, dan berkebun. Yang ketujuh, kegiatan-kegiatan mental, seperti merenungkan, mengingatkan, memecahkan masalah, menganalisis faktor-faktor, melihat hubungan-hubungan, dan membuat keputusan. Yang terakhir yaitu kegiatan-kegiatan emosional. Contohnya seperti ada minat membedakan sesuatu hal, berani, tenang, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan dalam kelompok ini terdapat dalam semua jenis kegiatan, overlap satu sama lain. Jenis-jenis aktivitas belajar yang dilakukan di sekolah begitu kompleks dan bervariasi.
Aktivitas-aktivitas belajar tersebut jika terlaksana secara baik dapat menciptakan suasana di sekolah menjadi kondusif. Poin terakhir dan menyenangkan bahas dalam aktivitas belajar yaitu indikator-indikator belajar siswa. Menurut Nana Sujana, indikator aktivitas belajar siswa yang dilihat dalam proses pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siswa mencari dan memberikan informasi. Yang kedua, siswa mengajukan pertanyaan baik kepada guru maupun kepada siswa lain. Yang ketiga, siswa mengajukan pendapat terhadap informasi yang disampaikan oleh guru atau siswa, dan lain-lain. Inilah daftar pustaka dari materi kami mengenai konsep dasar belajar. Silahkan dilihat saja ya.